Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmah Wiraningsih. Saya mengajar di SMA Negeri 8 Kota Tangerang Selatan. Oke, pada saat ini dalam memenuhi tugas PPG tentang wawancara dengan ahli di bidang pendidikan. Berikut ini saya mewawancarai Ibu Sri Herminingsih ya Bu. Beliau ini adalah guru SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan yang sudah 30 tahun mengajar fisika di SMA 3 Negeri Kota Tangerang Selatan. Beliau ini lulusan dari Universitas Padjadjaran Bandung, jurusan fisika. Beliau juga aktif sebagai instruktur provinsi kurikulum 2013, lalu juga aktif di MGMP Fisika dan juga membantu kepala sekolah dalam supervisi guru-guru di SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kabar baik. Ya Bu. Langsung saja ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan ke Ibu dalam memenuhi tugas saya yang berkaitan dengan pedagogi, literasi, dan numerasi. Yang pertama tentang pedagogi Ibu. Menurut pandangan Bu Hermin, bagaimana ya Bu ya cara meningkatkan minat dan semangat anak dalam belajar? Karena memang sebagaimana kita ketahui masih rendah Bu ya minat dan belajar anak. Silakan Ibu. Ya, untuk meningkatkan minat dan belajar anak ini ya, maka kita sebagai guru ya di sekolah ini yang pertama harus memberikan motivasi pembelajaran kepada anak-anak didik kita ya tentang pembelajaran dan makna pembelajaran itu sendiri, tujuan pembelajaran dan nanti kedepannya mereka itu akan ke arah mana gitu. Manakala anak-anak ini sudah tahu tujuan yang akan dia capai, maka dia akan serius belajar gitu ya. Nah, motivasi pembelajaran ini sebetulnya motivasi ini dari dalam dan dari luar ya. Dari dalam tentu dari keluarga ya, keluarga. Nah, itu harus memberikan motivasi dan dorongan kepada anak sepenuhnya. Nah, biasanya anak-anak yang termotivasi biasanya ini anak-anak yang dari dalam keluarganya itu dia sudah memiliki support system yang bagus gitu ya, dari keluarganya ya, ayah ibunya, mungkin kakak-kakaknya, adik-adiknya, semuanya bertujuan untuk memajukan pendidikan dan untuk menggapai cita-cita. Ada contoh ya. gitu ya dalam keluarga Ya, ya? bisa ada contohnya, misalkan dalam keluarga itu, misalkan ayahnya adalah, misalkan nanti kan ayahnya seorang dokter. Ya, biasanya anak-anak itu cenderung untuk ingin mencontoh, ayahnya adalah seorang dokter, maka dia akan termotivasi untuk mencapai cita-citanya, ingin juga menjadi seorang dokter seperti ayahnya atau mungkin kakaknya atau mungkin omnya atau siapa ya, biasanya dari keluarga-keluarga yang terdekat ya, yang memiliki kesuksesan yang bagus, biasanya anak-anak itu juga akan termotivasi untuk mencontoh. Begitu juga sebaliknya Bu ya. Ya. Kalau misalnya di lingkungan yang buruk Ya, mungkin berarti juga otomatis ya, otomatis itu kalau anak-anak itu berada di lingkungan yang buruk, maka ya anak-anak itu otomatis ya akan menjadi malas gitu kan, untuk apa belajar gitu kan, dia tidak punya tujuan gitu ya. Kalau dari faktor eksternal Bu? Nah, faktor eksternal gitu ya, faktor eksternal itu adalah ya faktor yang dari lingkungan luar ya, dari lingkungan luar seperti teman-temannya atau lingkungan teman bermain ya, di lingkungan sekolah itu sendiri seperti apa. Nah, biasanya kalau lingkungannya baik, otomatis anak itu akan terbawa baik gitu kan, maka ya itulah monitoring ya orang tua dan juga sekolah gitu ya, untuk anak-anak ini sangat penting. Baik, Bu. Pertanyaannya selanjutnya Bu, tadi misalnya kalau anak sudah memiliki kemampuan minat belajar, tapi dia itu masih rendah Bu dalam kemampuan mengolah keahliannya. Karena saya mengajar PKWU, kita ambil sampel untuk di bidang produk kerajinan ya Bu ya. Misalnya dia sudah semangat, tapi dalam membuat kerajinan itu dia belum perfect gitu loh, belum bagus. Bagaimana Ibu solusinya? Nah, biasanya anak-anak ini pentingnya literasi ya. Ini pentingnya literasi, bahwa anak-anak itu ya bahwa harus memiliki literasi itu artinya itu melek ya. Jadi anak-anak itu harus mempunyai kemampuan untuk mengamati lingkungan sekitar ya, seperti kerajinan. Kerajinan ini banyak sekali ya dibuat di lingkungan sekitar, mungkin ya banyak di ibu PKK itu juga literasi, ada anak-anak bisa literasi, bisa melihat secara langsung, misalkan ibu PKK membuat kerajinan, mungkin kerajinan berupa dari bahan-bahan limbah gitu ya, maka anak-anak itu bisa melihat secara langsung, itu juga literasi gitu kan, secara langsung bagaimana prosesnya, bagaimana merencanakannya, bagaimana mendesainnya gitu kan, bagaimana proses pembuatannya dari awal sampai akhirnya menjadi satu produk yang punya nilai jual tinggi gitu ya, sampai akhirnya itu menjadi benda yang bisa
diperjualbelikan mungkin di pasar lokal maupun global. Nah, anak-anak itu kalau bisa melihat secara langsung, nah itu juga akan sangat memotivasi dia. Kemudian juga bisa juga secara tidak langsung, andaikan mungkin tidak ada di sekitar dia, bisa juga kunjungan dia mengunjungi media-media misalkan seperti di YouTube gitu ya. Di YouTube mungkin dia bisa melihat ini ada seorang pengusaha gitu ya yang membuat suatu kerajinan gitu kan, seperti proses-prosesnya seperti apa, kemudian pemasarannya seperti apa, kemudian mungkin dari beberapa sumber. Nah, mungkin bisa didampingi oleh Bapak Ibu guru yang mengajar sehingga nanti bisa mengarahkan anak-anaknya untuk bisa mencapai kesuksesan. Nah, tadi sudah sekalian Ibu membahas juga tentang literasi ya, kemampuan membuat produk dan literasi sekalian Ibu bahas. Selanjutnya tentang numerasi, Bu. Ya, numerasi tentang bagaimana cara siswa untuk memahami tentang numerasi, Bu. Ya, numerasi itu hitung menghitung ya. Hitung menghitung. Kalau di dalam pembelajaran ya hitung menghitung ya, di semua pelajaran sebetulnya ada ya. Pelajaran PKWU, matematika, fisika semua ada. Nah, di numerasi ini ya anak-anak ini ya dilatih diaplikasikan. Misalkan dalam suatu produk tadi kerajinan, misalkan kerajinan atau mungkin pengolahan gitu. Anak-anak itu diberikan pengetahuan gitu kan. Mungkin tadi kalau sudah berkunjung secara langsung misalkan ke produk, misalkan ada produk di sekitar misalkan membuat keripik singkong atau mungkin keripik pisang gitu kan. Anak-anak itu diberikan pengetahuan. Oh, ini loh, untuk membuat suatu produk ini diperlukan pembiayaan sekian. Untuk biaya investasinya berapa, kemudian biaya tidak tetap, biaya tetap. Itu semua di anak-anak itu disampaikan, dipelajari, difahamkan. Itu sehingga nanti mereka itu bisa pada suatu saat nanti dia terjun ke bidang wirausaha, maka dia tahu oh ini berapa modal tetapnya itu berapa, modal tidak tetapnya berapa, perhitungan, sehingga nanti dia bisa menentukan harga pokok produksinya berapa, sehingga nanti dia bisa juga menghitung berapa laba gitu kan ya. Jadi memang harus mungkin dari ini harus sudah bisa diaplikasikan langsung ya, bukan hanya teori ya, bukan hanya teori ya. Iya, Bu. Ya, sudah tadi ketika anak sudah mulai memahami kemampuan literasi dan numerasi, guru juga sudah berkolaborasi. Kira-kira kesulitan belajar yang diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal itu bagaimana, Bu? Jadi ini kesulitan belajar nih, Bu, bukan yang kalau tadi kan dari keluarga, dari kesulitan belajar dalam belajarnya. Ya, kesulitan dalam belajar ini bisa juga nanti di sekolah ya. Iya. Bapak Ibu guru ini juga yang mengasah keterampilan. Bapak Ibu guru itu mengasah keterampilan juga, membuat anak-anak itu semakin termotivasi untuk belajar. Mungkin teknik mengajar, pola mengajar juga harus sama-sama berkolaborasi semua guru, dan dibuat pembelajaran itu semenarik mungkin, sehingga anak-anak itu nantinya dapat belajar dengan baik ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik, sehingga hasilnya juga nanti akan baik ya. Oke, Bu, selanjutnya nih ada tentang pengaruh sentralisme guru, Bu. Jadi apakah jadi pembelajaran itu hanya berfokus ke guru gitu, siswa itu kurang dibuat aktif. Itu kira-kira bisa menjadi penghambat nggak, Bu, dalam siswa? Sebetulnya sentralisme guru itu sebetulnya sudah tidak zamannya lagi. Sekarang memang pembelajaran itu tidak bersentral kepada guru ya, justru bersentral kepada siswa. Jadi pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran yang mana terjadi interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Guru itu sebenarnya hanya sebagai fasilitator saja, memberikan sedikit stimulus dan anak-anak itulah belajar. Berikan persepsi yang baik gitu kan, dengan sekali persepsi ini maka siswa itu akan muncul ide-ide gitu kan. Jangan dari guru saja kan, anak-anak itu sekarang belajar itu dinamika ya. Anak-anak itu sudah banyak pengetahuannya juga. Nah, maka langkah baiknya guru dengan siswa itu berkolaborasi untuk membuat pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan lebih terintegrasi ya dengan berbagai macam dengan bidang studi, dan akhirnya nanti menghasilkan satu hasil yang baik. Oke. Ini tentang ini, Bu. Selanjutnya adalah tentang evaluasi, Bu ya. Jadi ditemukan Ibu bahwa murid ini tuh jarang sekali mengevaluasi pekerjaannya. Biasanya kan kalau saya dilakukan oleh guru. Nah, itu pengaruh nggak sih, Bu? Kalau murid itu tidak mengevaluasi pekerjaannya itu sendiri, itu akan berpengaruh nggak terhadap prestasi yang didapat anak atau nilai yang didapat anak?
Betul, evaluasi ini sangat penting ya. Evaluasi ini ada evaluasi diri atau evaluasi secara internal ya yang dilakukan oleh siswa itu sendiri, dan evaluasi secara eksternal yang dilakukan oleh orang lain gitu, teman sejawat, teman sebayanya, atau mungkin dia dengan gurunya. Nah ini sangat penting evaluasi internal ini manakala seorang siswa misalkan sudah mempunyai produk gitu kan atau hasil karya dia, maka dia evaluasi secara internal diri sendiri, maka dia tahu oh ini sebaik ada kekurangannya di sebelah mana gitu kan, ada yang harus diperbaiki. Nah seperti itu ya, dia buat checklist gitu kan, maka dari itu nanti dia bisa perbaiki. Nah secara internal, eksternalnya juga dia nanti menerima kritik dan saran dari orang lain sehingga nanti dihasilkan hasil yang baik. Selanjutnya tentang ini Bu, kan masa sekarang ini adalah masanya 4G ya Bu, era digital, semua serba teknologi IT. Menurut Ibu, apakah model-model pembelajaran apa saja Bu yang cocok dengan era teknologi? Ya sekarang teknologi memang sangat sangat mendominasi ya dalam bidang pendidikan. Ya, ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali dimanfaatkan ya untuk di bidang pendidikan, karena memang ini nggak bisa dibendung lagi. Anak-anak udah mau nggak mau kita sudah harus menggunakan ya, karena ini adalah era digital. Maka ya baiknya kita sebagai fasilitator, sebagai guru, maka kita harus memanfaatkan ini sebijak mungkin, sebaik mungkin ya untuk memajukan pendidikan ini gitu ya. Mau ya anak-anak bisa menggali informasi dari berbagai sumber gitu kan, dari YouTube, dari apa ya yang bisa untuk menunjang pembelajaran itu secara lebih detail, mungkin dengan dinampingi oleh bapak ibu gurunya tuh. Ya, jadi memang trennya sekarang lebih banyak sumber belajar dari YouTube ya Bu ya. Tapi apakah bisa diperbolehkan gitu Bu mengambil di YouTube? Ya itu sah-sah saja, yang penting mencantumkan sumbernya. Gitu. Ya sah-sah saja mencantumkan sumbernya, kemudian ya itu pendampingannya gitu, pendampingannya. Dan kalau perlu dia anak-anak itu harus dipilihkan dulu. Jadi guru yang memberikan sumbernya ini loh, kita coba dibuka. Nah, tentu kita sudah melihat dulu kan, oh ini yang, karena tidak semuanya bagus gitu, tidak semuanya YouTube itu bagus. Mungkin ada juga yang betul, ada juga mungkin ada yang kurang pas gitu. Jadi maka kita pilihkan gitu. Ya, walaupun nanti akhirnya anak-anak boleh nanti kalau menggali, tapi tetap pendampingan. Pendampingan ya Ibu. Ibu terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Ya sekian wawancara dengan guru yang sudah sangat berpengalaman ini, yang sudah 30 tahun mengajar ini, jadi luar biasa sekali pengalamannya. Banyak informasi yang didapat. Terima kasih Ibu. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.